Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling multibudaya pribadi Ibu Amira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 23010035, mahasiswa semester 5 program studi bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Baik, adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu bertemakan tentang konseling multibudaya dan keragaman. Bagaimana seorang konselor dapat memahami dan menghargai keberagaman budaya klien, dan apa saja strategi yang kemudian dapat digunakan oleh konselor untuk membangun sebuah hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Tentunya ada perbedaan budaya yang akan kita dapati sebagai seorang konselor ketika melakukan sebuah sesi konseling. Maka latar belakang budaya itu tidak bisa kita hindari. Artinya perlu ada kesiapan dari seorang konselor tersebut untuk mengatasi perbedaan budaya, kultur budaya yang dimiliki antar klien, yang mana kultur budaya ini mencakup beberapa aspek. Yang paling utama adalah aspek bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena satu contoh, ketika kemudian satu klien dari Jawa halus contohnya, dan seorang konselornya ini dari Batak, tentunya ada perbedaan karakter berbicara, yang mana notabene-nya satu keras padahal memang bahasanya yang seperti itu, dan satu yang sangat lemah lembut. Artinya nanti daya tangkap dari seorang konselor ini menganggap bahwa kita sangat keras dalam memberikan arahan terhadapnya. Maka perlu yang namanya konseling multibudaya dan keberagaman. Jadi yang pertama, kita harus memahami latar belakang budaya klien tersebut. Jadi kita harus mengenali nilai-nilai, tradisi maupun keyakinan. Makanya menjadi seorang konselor itu harus banyak-banyak belajar tentang kebudayaan dan latar belakang budaya-budaya. Dan yang kedua ada menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas seorang klien. Artinya setiap klien ini kan memiliki identitas yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suku, agama, bahasa, gender, dan status sosial lainnya. Maka seorang konselor ini harus menghargai keberagaman ini, bukan memaksakan standar atau sebuah nilai-nilai pribadi. Sikap respect membantu menciptakan ruang aman bagi klien, di mana mereka merasa diterima, mereka merasa dihargai, dan tanpa takut mereka akan merasa dihakimi. Seperti itu. Dan juga tak lupa kita mengingat bahwa proses mengembangkan kesadaran diri terhadap bias budaya konselor itu sangat perlu, di mana konselor harus menyadari bahwa mereka juga memiliki budaya, mereka juga memiliki nilai, mereka juga memiliki bias tentang aspek-aspek kebudayaan yang kemudian mereka miliki. Nah, tanpa kesadaran ini, seorang konselor itu dapat tampil menggurui atau tidak sensitif melalui refleksi diri, supervisi, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Di mana konselor ini dapat mengenali secara bias tentang pengaruh penilaian dan respon mereka terhadap klien. Kesadaran diri inilah yang menjadi dasar konseling yang adil dan objektif dalam proses konseling tersebut. Dan juga ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam teknik komunikasi, atau bahasa kerennya itu kita harus menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya klien. Jadi kita sebagai konselor itu harus banyak-banyak yang namanya menyesuaikan diri dengan latar belakang klien tentang budaya, agama, latar belakang, dan beberapa aspek lainnya. Artinya di setiap budaya yang
yang memiliki ciri khas komunikasi yang berbeda, baik dari aspek verbal maupun non-verbal. Nah, ada beberapa budaya yang lebih agresif, seperti tadi contoh di awal, dan ada yang lebih menahan diri, dan ada yang menatap mata sebagai tanda sebuah kepercayaan. Dan ini yang harus kita lakukan terhadap klien, itu menyesuaikan diri. Ketika kemudian si klien ini bersifat lemah lembut terhadap kita, maka kita tidak boleh menunjukkan kultur budaya yang agresif. Nanti seolah-olah mereka si klien ini merasa tertekan dengan kultur budaya yang kita bawa yang berbeda dengan kultur budaya si klien tersebut. Nah, konselor juga harus perlu menyesuaikan cara berbicara. Cara berbicara tadi, intonasi, jarak fisik, dan bahasa tubuh agar klien merasa sangat dihargai dan dipahami. Penyesuaian ini mencegah kesalahpahaman. Nah, ini salah satu bentuk tujuan utama dari penyesuaian tersebut, yaitu untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat hubungan terapeutik. Nah, ketika kemudian penyesuaian ini berhasil kita lakukan secara bersama-sama, maka kesalahpahaman itu bisa terminimalisir dan hubungan terapeutik antara si konselor dan seorang klien ini akan menjadi sangat-sangat baik. Makanya ada yang namanya teknik konseling budaya, yang mana ini menggunakan teknik konseling yang sensitif terhadap sebuah budaya. Nah, konselor harus memilih atau memodifikasi teknik konseling agar sesuai dengan nilai-nilai budaya seorang klien. Misalnya, ketika bekerja dengan budaya yang menekankan keluarga, pendekatan yang melibatkan peran keluarga dapat lebih efektif. Pada budaya yang sangat religius, konselor bisa mengakomodasi nilai spiritual dalam proses konseling tersebut. Dengan penyesuaian ini, maka si klien ini dapat merasa lebih dihargai dan intervensi menjadi lebih sensitif. Maka kita perlu menggunakan sumber daya budaya yang positif. Artinya apa? Budaya klien yang sering memiliki kekuatan seperti dukungan keluarga, nilai gotong royong, spiritualitas, atau tradisi penyembuhan tertentu. Artinya konselor ini dapat mengintegrasikan aspek budaya positif ini untuk memperkuat coping skill klien dengan memanfaatkan nilai budaya sebagai sumber daya atau sebuah proses konseling agar menjadi lebih bermakna dan lebih efektif. Jadi kesimpulannya, penyesuaian antara gaya bahasa maupun teknik-teknik konseling yang dimiliki oleh seorang konselor itu sangat-sangat relevan digunakan dalam masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena perbedaan kultur budaya antara individu yang lain dengan individu lainnya, yakni dalam artian budaya yang dibawakan oleh seorang konselor bisa saja berbeda dengan budaya yang dibawakan oleh seorang konseling. Maka perlu yang namanya penyesuaian. Penyesuaian ini akan membantu si klien untuk merasa lebih diterima, dan hubungan terapeutik antara konselor dan klien akan jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Allahumma afiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.